kita kaji tentang makruh tempat sholatnya yang pertama. Yang kedua, makruh dari keadaan orang yang sholat. Makruh tempat sholat seperti kemarin sholat di kamar mandi, sholat di tempat orang buang sampah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, makruh dalam keadaan sholat menahan kencing, menahan buang air besar dan lain sebagainya. Kalau yang ketiga, makruhan min nahiyati mukhalafati ba'dis sunan atau tarkiha. Makruh yang ketiga ini dari segi orang yang sholat itu dia bertentangan dengan sunnah-sunnah Nabi atau dia meninggalkan sunnah. Apa saja makruh kalau meninggalkan sunnah dalam sholat? Yang pertama, al-israr wal jahru fi ghairi mawdhi'ihima. Membesarkan suara bukan pada tempatnya, memelankan suara bukan pada tempatnya. Artinya kalau jadi imam sholat subuh, maghrib, isya, rakaat pertama, kedua, itu kan disunahkan membesarkan suara imam. Tapi dia kecilkan, itu makruh. Ada orang sholat zuhur, asar, atau sholat maghrib rakaat ketiganya, atau sholat isya rakaat ketiga keempat, kan itu kan disunahkan memelankan suara. Tapi dibesarkan suaranya, itu makruh hukumnya, bertentangan dengan sunnah. Berarti kalau ada orang sholat zuhur membesarkan suara, hukumnya apa? Makruh. Sholatnya gimana? Tetap sah, tidak batal sholatnya. Jadi kalau ada orang sholat zuhur suaranya dibesarkan, kadang-kadang kan orang lupa membesarkan suara di sholat zuhur. Hukumnya gimana? Makruh. Makruh tidak dosa, tapi tidak disenangi dalam Islam. Tapi sholatnya tidak batal. Kemudian yang kedua, makruh juga ini bagi laki-laki. Ilsaqu abudaihi bijambaihi lidzakar. Laki-laki sholat nih. Kan laki-laki kalau sujud, ruku, kan tangannya kan dilebarkan gini kan. Kalau dia mepetkan gini, ditempelkan, itu hukumnya makruh. Nah kalau perempuan kan ditempelkan. Kalau perempuan dilebarkan tangannya lagi sujud, itu hukumnya makruh. Dan ketika sujud, laki-laki disunahkan menjauhkan perutnya dari pahanya. Perempuan sebaliknya, tempelkan perut ke paha. Kalau terbalik, laki-laki tempelkan, perempuan kalau menjauhkan, hukumnya makruh. Walaupun tidak dosa dan tidak batal sholatnya, cuma tidak disenangi dalam Islam. Dan kalau ditinggalkan dapat pahala. Makruh kalau ditinggalkan dapat pahala. Kemudian selanjutnya, al-jahru khalfal imam bighairi amin. Makmum besarkan suaranya. Imam baca besar-besar, dia besar-besar enggak suaranya. Itu makruh kecuali amin. Kalau amin memang disunahkan besar-besar suaranya. Amin dalam setelah Al-Fatihah, begitu juga amin dalam qunut. Kayak qunut tadi witir atau qunut habis subuh, Allahumma hdina fi man hadait. Makmum amin, besarkan suaranya. Itu sunnah. Begitu juga amin setelah surah Al-Fatihah. Kemudian yang makruh selanjutnya adalah italatul tasyahudil awal. Panjang-panjang waktu tasyahud awal. Tahiyat awal itu jangan panjang-panjang. Cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dah. Cukup. Berdiri langsung. Kalau ada orang pelajar, kadang-kadang pelajar tu. Kama sallai ta'ala pikiran macam-macam kadang-kadang kan. Pelajar kadang. Kama sallai ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dia pun mau salam, begitu mau salam dia mau ingat. Ini mau rakaat kedua ini. Itu bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Berdiri. Itu tidak membatalkan sholat. Dia membaca tasyahud sampai innaka Hamidum Majid, padahal baru tasyahud awal. Hukumnya bagaimana? Tidak batal sholatnya. Lanjut aja berdiri. Cuma makruh. Makruh. Tidak batal, tidak dosa, makruh. Saya ulangi lagi, makruh itu tidak disenangi dalam Islam. Kalau ditinggalkan berpahala. Jadi hukumnya makruh. Maka pendek-pendek aja kalau tasyahud awal sampai wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian makruh selanjutnya tarkus surah fi rak'atain al-ulayain. Tidak membaca surah
di rakaat pertama dan kedua. Jadi kalau kita sholat tuh, rakaat pertama kedua kan sunnah baca surah, kan? Sunnah baca surah. Makmum bagaimana? Dulu pernah kita bahas. Saya ingatkan sedikit. Makmum itu disunnahkan juga baca surah kalau ketika imamnya bacaannya pelan. Kapan tuh? Sholat zuhur, sholat asar. Kan yang disunnahkan baca surah itu kan rakaat pertama, rakaat kedua, kan? Cuma kalau sholat subuh, maghrib, isya, kan imam kan membesarkan suara nih. Makmum tuh jangan baca surah. Nah, kayak tadi itu sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, kan imam kan membesarkan suara. Makmum jangan baca surah, baca Fatihah aja. Tapi kalau sholat zuhur, sholat asar, karena makmumnya silent, suaranya pelan, tidak kedengaran, maka setelah baca Al-Fatihah, makmum disunnahkan juga baca surah. Paham ya? Makmum juga sunnah baca surah. Kapan? Sholat zuhur, sholat asar, di rakaat pertama kedua. Kenapa? Karena imam tidak membesarkan suara. Tapi kalau yang lainnya, makmum jangan membesarkan suara. Kalau imamnya membesarkan suara, makmum jangan baca surah. Kemudian kalau ada orang sholat tidak baca surah, bagaimana? Ya sah sholatnya, karena surah tidak wajib. Surah itu punya sunnah, yang wajib itu Al-Fatihah. Kemudian makruh selanjutnya tarku takbiratil intiqalat. Dia tidak membaca takbir berpindah tuh. Allahu Akbar dari berdiri ke ruku, dari ruku sami Allahu liman hamidah. Dia tidak baca itu. Dari i'tidal ke sujud Allahu Akbar. Itu namanya takbirul intiqalat, takbir pindah-pindah. Itu kalau ditinggalkan hukumnya makruh, karena itu sunnah. Tapi takbiratul ihram wajib. Kalau tidak takbiratul ihram, sholatnya tidak sah. Tapi takbir yang lain itu hukumnya sunnah. Kalau ditinggalkan makruh. Berarti kalau makruh tidak dibaca pun tidak apa-apa, tetap sah sholatnya. Kemudian makruh yang nomor 8, tarku adkarir ruku' wal i'tidal was sujud wal julus baina sajdatain. Tidak membaca zikir atau doa-doa dalam ruku', i'tidal, sujud, duduk atau doa sujud. Tidak baca itu, sujud subhanallahil azim wa bihamdih. Kan itu sunnah dibaca. Dia tidak baca, dia ngelamun. Bagaimana? Sah, karena itu sunnah. Bacaan dalam i'tidal, Rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Tidak baca itu, makruh. Tidak baca subhanallahil a'la wa bihamdihi dalam sujud, makruh. Tidak baca rabbighfirli warhamni wajburni sampai akhir di duduk atau doa sujud, itu juga makruh. Kenapa? Melanggar sunnah. Kemudian juga nih, tarkut doa fi tasyahudil akhir. Nah, ini baca orang meninggal kan ibu, Pak. Hadirin. Tarkut doa fi tasyahudil akhir. Tidak baca doa di tasyahud akhir. Karena ada doanya tuh. Ya, rekam. Hati-hati. Jadi kita tasyahud akhir itu kan, innaka hamidum majid. Nah, karena ada doanya tuh. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari fitnah jahannam, dari azab jahannam, siksaan neraka jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari jeleknya fitnah dajjal. Itu dibaca tuh, baru assalamualaikum. Nah, itu kalau meninggalkan doa setelah tasyahud akhir, hukumnya makruh. Kemudian, ini ada sujud alal anfi. Ketika sujud, hidungnya tidak ditempelkan. Jadi anggota sujud kan 7. Yang harus nempel dalam sujud 7. Kening, kedua telapak tangan, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dalam jari kaki. Ini contohnya kaki, dalamnya nih, dalam jarinya. Walaupun 1 jari, gini,
Dulu dah sering kita bahas tuh. Ya, tak boleh pakai ujung jari, tak boleh pakai kuku begini terbalik, apalagi diangkat kakinya. Harus ditekuk walaupun satu jari. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, kaki 2, 6, 7. Ya, 7. Hidung sunnah. Tapi kalau tidak meletakkan hidung, hukumnya makruh. Jadi dan disunnahkan tuh ketika kita meletakkan itu disunnahkan berbarengan. Ketika kita meletakkan itu berbarengan antara kening dan hidung itu sama-sama letakkannya. Jangan kening dulu baru hidung. Sunnahnya bareng-bareng. Kalau ada orang kening dulu baru hidung ya enggak apa-apa. Karena hidung tak wajib. Cuma kalau tidak meletakkan hidungnya itu hukumnya makruh, tidak disenangi dalam Islam. Kalau kita letakkan hidung ya dapat pahala. Ingat hidung tak wajib. Kalau ditanya orang nanti, orang kalau sujud sering tuh saya dapat pertanyaan itu tuh sering. Bagaimana kalau sujud hidung tak kena, Beb? Sholat pakai masker, kan? Hidung tak kena, bagaimana? Hidung bukan termasuk anggota sujud. Cuma kalau tidak diletakkan hukumnya makruh. Kalau diletakkan dapat pahala. Kemudian khafdu ra'sihi fi ruku'ihi, menundukkan kepala ketika ruku. Jadi ketika ruku, kepala jadi gini kan? Jangan, itu tidak sunnah. Kepala sejajarkan sunnah. Kepala sejajarkan, matanya aja. Matanya yang lihat ke tempat sujud. Kepalanya yang ditundukkan, itu hukumnya makruh. Kemudian an yaltafita fi salamihi bi sur'ah. Ketika salam cepat-cepat menolehkan kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu. Itu makruh. Disunnahkan jeda. Assalamualaikum warahmatullahi berhenti dulu. Kalau cepat makruh. Kemudian nih makruh yang terakhir bertentangan dengan sunnah adalah iftirashus sab'i bahwa ayyadha'a dhira'ihi 'alal ardi bisujud. Ini saya biasa tengoknya udah kecil banyak solat gini nih. Dia ketika sujud ininya diletakkan ke lantai. Kadang-kadang begini. Sujud begini tangannya. Tangannya begini. Nah, itu makruh hukumnya. Kan disunnahkan kalau laki-laki begini. Tapi jangan yang pada Muhammad kan tuh osak kan. Sedang-sedang ya gitu. Nah, dulu kita bahas. Ketika sujud sunnahnya kalau laki-laki dibuka, kalau perempuan dikepek gini. Nah, kalau laki-laki dibuka ininya di bawah pundak nih. Bukan dekat muka, bukan di belakang. Saya ada nengok orang sholat begini, ke belakang tangannya. Ketika sholat Allahu Akbar. Ini di belakang. Ya sujudnya tetap sah, cuma tidak dapat sunnah. Yang sunnah itu ini di bawah bahu nih. Sekiranya kalau ada benda jatuh dari bahu nih, kena ketak. Nah, dan jangan ditempelkan ininya. Ininya jangan ditempelkan. Dan kalau sujud ini sunnah tangannya rapatkan. Kalau sujud sunnah tangannya rapatkan di bawah pundak. Nah, ketika duduk antara dua sujud kah atau duduk tasyahud kah, lebarkan dikit, renggangkan dikit tangannya. Nah, sunnahnya renggangkan. Ketika sujud rapatkan tangannya, hadapkan ke kiblat. Nah, itu yang ketiga. Sujud makruh karena bertentangan dengan sunnah. Ini yang terakhir. Makruhan min nahiyati fi'liha. Makruh karena sebab pekerjaan ini kalau dilakukan karena memang aslinya memang dimakruhkan kalau dilakukan. Bukan bertentangan dengan sunnah karena memang perbuatannya memang makruh. Apa itu? Kafu sya'rihi wa thawbihi. Orang sholat rambutnya diikat atau bajunya diikat. Termasuk baju yang diikat tuh laki-laki contohnya ini. Kalau pakai tangan panjang baju ini dising-singkan gini. Nah, sholat begini nih hukumnya makruh. Berarti kalau dia kadang-kadang orang habis wudu tuh, habis wudu tangannya basah. Kan kalau habis wudu dimakruhkan untuk menelan air itu dimakruhkan. Jadi kalau kita habis wudu itu air wudu itu jangan ditertap, jangan kita keringkan, itu hukumnya makruh. Biar dia kering sendiri. Kadang-kadang ada orang tak mau ngelap air, tangannya diginikan, dia tak kena makruh.
peringkat air, kena makruh ini sholatnya. Nah jadi biar begini kan. Jadi kalau dia turunkan lengan bajunya tadi dising-singkan, dia turunkan, dapat pahala dia. Kenapa dapat pahala? Dia meninggalkan hal yang makruh. Kemudian raf'ul basar ila sama, lagi sholat matanya diangkat ke atas gini. Nah, itu hukumnya makruh. Kemudian wad'ul yad mashu jabhatihi wa taswiyatul hasal fil sujud. Makruh, perbuatan makruh selanjutnya mengusap keningnya. Lagi sholat mengusap kening, itu makruh. Atau dia membersihkan batu atau pasir yang ada di tempat sujudnya, di sejadah. Dia mau sujud ada pasir, ada debu, ketika dia mau sujud dia gini kan, itu hukumnya makruh. Kecuali kalau ada sesuatu yang membahayakan dia, memang ada yang membahayakan dia. Apa contohnya? Batu tajam. Kalau sujud kan bisa luka mana? Nah itu lain lagi ceritanya. Nah, jadi kalau ada debu, ada pasir di kepala, di jidat ini, jangan diusap. Itu hukumnya makruh. Kecuali kalau membahayakan. Kalau tidak membahayakan, jangan diusap. Habis sholat baru diusap. Kemudian, ini jilsatul iq'a' kal kilab. Duduk seperti seperti binatang anjing. Dulu pernah saya contohkan. Duduk yang begini, kakinya dileparkan begini, kakinya kanan kiri, pantatnya nempel ke lantai, duduk seperti binatang anjing begini. Nah itu makruh. Kemudian al-iltifatu biwajhihi li ghairi hajah, dia menoleh dengan wajahnya tanpa ada keperluan. Ada orang motor lewat, dia noleh gitu, tidak ada hajat, batal tak sholatnya? Ada orang noleh, lagi sholat noleh, batal tak sholatnya? Tak batal. Kan harus kita kiblat, yang harus kita kiblat itu ini dada. Cuma kalau dia noleh main-main, nah itu batal. Kalau noleh main, jangan kan noleh, kedip mata kalau main ya batal. Cewek lewat begini, batal sholatnya. Ya, apalagi main noleh kalau main. Tapi kalau tak main, bukan main-main, iseng saja, tidak batal sholatnya, cuma makruh. Nah, yang batal tuh kalau dada nih, kalau dada begini, makanya kalau ada orang sholat, kepalanya sengal gitu. Kalau tidak dibunyikan, dia biasa gini kepalanya, biasa gini. Kalau dia tidak bunyikan, tidak khusyuk sholatnya, terganggu, sengal kepalanya. Akhirnya dia begini lagi sholat. Batal tak? Tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena bukan dada ini yang berpaling dari kiblat. Dan tidak tiga kali gerakan berturut-turut, kecuali 3 kali gerakan. Nah, gitu, itu batal. Kalau gini cuma sekali, tidak batal. Saya ingatkan ya, kalau begini, kalau gerak itu tidak putus-putus, begini. Perhatikan, itu dihitung sekali. Tapi kalau berhenti, itu 2 kali. Kalau tidak berhenti, nah itu sekali hitungannya. Itu kalau tangan. Kalau tangan, ini dua-duanya angkat nih. Ada orang begini nih, mukanya gatal, dia gini geraknya. Berapa hitungannya? Sekali. Tangan tuh kalau digerakkan dua-duanya dan tak berhenti, itu hitungannya sekali. Tapi kalau kaki sekali langkah itu 1, 2 kaki berarti 2. Jadi kalau kaki itu beda sama tangan. Tangan itu dua-duanya hitung 1. Kalau kaki, 1 kaki itu hitung 1. Nah, kemudian makruh selanjutnya at-tasbik lil asabi'. Nah, tasbik itu gini. Lagi sholat tangannya gini. Ini makruh. Bukan hanya dalam sholat, di luar sholat pun makruh. Ya makanya tangan itu jangan begini. Ini tangan begini, orang itu tidak dapat doa. Jadi kalau ada orang doakan kaum muslimin muslimat, dia tangannya begini, dia tidak dapat doa, tercegah dari doa. Nah, itu orang tangannya begini. Kemudian
Makruh selanjutnya muqarabatul imam bil af'al. Geraknya berbarengan sama imam, berbarengan. Imam i'tidal, imam sujud dia sujud, imam i'tidal, geraknya sama imam. Hukumnya makruh. Kalau suka mendahului imam belum gerak, imam belum rukuk, dia rukuk dulu. Imam belum sujud, dia sujud dulu. Gimana solatnya? Solatnya tidak batal. Cuma kata Nabi Muhammad, orang yang seperti itu nanti mukanya dirubah oleh Allah dengan kepala keledai. Itu hadis Nabi Muhammad. Nah, jadi sabar-sabar. Kalau imam belum rukuk, jangan rukuk dulu. Memang solatnya tidak batal. Kenapa? Cuma satu rukun. Kalau dua rukun batal. Nih, kasih contoh. Imam masih berdiri, dia rukuk, batal tak solatnya? Belum. Dia tidak, batal tak solatnya? Belum. Kalau dia mau sujud, imam masih berdiri, batal. Kenapa? Mendahului dua rukun. Tapi kalau mendahului satu baru, imam masih berdiri, dia rukuk, baru imam rukuk. Itu orang solatnya tidak batal. Cuma selain makruh, mukanya kata Nabi nanti diubah Allah menjadi kepala keledai, kata Nabi. Jangankan mendahului, berbarengan saja hukumnya makruh. Apalagi mendahului, itu bisa dirubah keledai, kata Nabi. Makanya jangan mendahului imam, sabar-sabar dulu. Dan kalau jadi imam suaranya besarkan biar makmum tak nyangka. Apalagi sujud tuh, sujud. Kalau imam suaranya pelan, makmum kadang-kadang bertanya-tanya, ini udah berdiri ke belum imamnya? Kadang-kadang giling-giling sebelah gitu. Nah, kemudian makruh selanjutnya at-tasabuq, muap kalau terbuka mulutnya tidak ditutup. Makanya Nabi kan menganjurkan kalau muap ditahan sekuat mungkin. Kalau tidak mampu terbuka mulutnya, tutup pakai tangan kiri belakangnya. Tutup walaupun dalam sholat, tutup. Tahan, tidak mampu tutup gini. Jangan digoyang-goyang. Tutup. Tangan kiri belakang. Tutup. Dan jangan keluarkan suara. Kalau keluarkan suara kata Nabi, setan ketawa. Setan ketawa. Kalau orang suara muak keluarkan suara. Kadang-kadang kan kalau tidak keluarkan suara lama selesai ya. Kalau keluarkan suara cepat, cepat selesai. Cuma setan ketawa. Senang setan. Makanya jangan keluarkan suara. Selain setan ketawa, kalau dalam sholat membatalkan sholat. Kalau tidak sholat, setan ketawa. Kalau dalam sholat, ketawa setan dan membatalkan sholat. Kemudian makruh selanjutnya farqa'atul asabi'. Ini soal kerjaan nih sholat nih. Tapi disebutkan dalam kitab. Gigit-gigit jari kaki, jari tangan gitu. Tapi mungkin imam lama kali baca. Disebutkan itu. Kemudian makruh terakhir al-isyarah bima yufhamu li ghairi hajah. Mengisyaratkan sesuatu tanpa ada hajat. Jadi dia lagi sholat mengisyaratkan sesuatu tanpa ada keperluan. Ini contoh. Dia lagi sholat nih, anaknya tanya, "Mak, remote mana?" Dia tunjuk dia. Batal atau sholatnya? Tidak batal. Kenapa? Dua kali gerakan. Cuma makruh. Kenapa? Tidak perlu amat ada gitu. Pula ke sholat kan gitu. Kecuali kalau memang perlu. Apa contohnya? Apa misalnya? Pokoknya darurat lah. Misalnya apa contohnya? Ada ular lah misalnya, ada ular kan? Ada anak sentuh anak kan? Colet sekali. Kan diam dulu. Anak noleh. Habis itu ditunjuk. Nah itu kan isyarat tapi darurat untuk menyelamatkan anak itu. Nah, atau misalnya ada motor lewat ke, atau pokoknya yang berbahaya lah, yang darurat itu tidak makruh. Tapi kalau darurat, tapi kalau tidak darurat makruh.
Kalau main-main batal. Dulu pernah kita bahas. Lagi solat colet orang, ini batal kenapa main? Jadi kalau dia main-main batal, kalau tidak main-main, cuma bukan ada keperluan penting, makruh. Kalau ada keperluan penting, malahan itu boleh, tidak dimakruhkan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat. Besok masih ada malam ganjil, mungkin bisa terjadi malam besok Lailatul Qadar. Tetap semangat untuk menggapai malam yang penuh dengan ampunan, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga Allah SWT tidak keluarkan kita dari bulan Ramadan kecuali Allah ampunkan segala dosa kita. Allah beri kita rahmatnya, ampunannya, keberkahannya, pembebasan api nerakanya. Allah lipat gandakan pahala beri kepada kita. Allah berikan kita pahala malam ibadah di malam Lailatul Qadar. Dan Allah berikan juga untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, anak istri, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi semuanya. Dan Allah juga ampunkan kaum muslimin muslimat. Allah tolong saudara-saudara kita terutama yang membela Masjidil Aqsa di Palestina. Allah jaga mereka, Allah kirimkan bantuan untuk mereka daripada kemenangan dan penjagaan. Dan semoga kita semua Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, ketemu bulan Ramadan lagi tahun depan dalam keadaan ibadah kepada Allah, dalam keadaan ridha dan barakahnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.